Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur sekali lagi. Tuhan beri kami kesempatan Tuhan untuk masih hidup. Semua karena anugerah-Mu. Biar semasa kami masih hidup ini Tuhan dalam keadaan yang sehat juga. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi satu hal Tuhan, kami mau datang dengan kesungguhan hati kami. Kami mau datang kepada Raja di atas segala raja, yang punya hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang ikut campur tangan. Biar pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan. Biar pagi ini hanya Engkau yang dimuliakan. Biar setiap hati datang hanya untuk sembah Raja di atas segala raja. Biar setiap hati hanya datang bukan karena sebuah kebiasaan, tapi sungguh datang dengan kerinduan yang daripada Engkau Tuhan. Jesus, kami tidak menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami Tuhan tidak meninggikan Engkau. Engkau sudah memberikan kami hidup, kesehatan, dan hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Biar semua yang hadir sungguh Tuhan datang hanya untuk sembah Tuhan Raja di atas segala raja. Jadi ibadah yang luar biasa karena Engkau hadir Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit Bumi. Tinggikan diri-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga kemuliaan Engkau mengalahkan sakit kami, mengalahkan masalah kami, mengalahkan beban kami, mengalahkan ketakutan kami. Biar pagi ini Engkau ada di tempat yang tertinggi Tuhan. Kemuliaan Engkau turun atas kami. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
hanya Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Yes. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari pujikan pujian ini dari awal. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, dan ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Tuhan kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku,
kami tidak meninggikan Engkau di tempat yang paling tinggi. Masalah kami lebih tinggi sepertinya. Sakit kami lebih tinggi sepertinya. Beban kami lebih tinggi sepertinya. Tapi biar pagi hari ini ingatkan kami, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Bahkan bumi ini Engkau sanggup mengatasinya, apalagi hidup kami. Mari Tuhan, setiap yang hadir datang dengan kerinduan yang sungguh kepada Engkau. Biar kami menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi. Maka kami tahu Engkau akan mengatasi semua yang jadi masalah hidup kami. Dan sukacita kami terima pagi hari ini Tuhan. Mengatasi segalanya Tuhan. Mengatasi semuanya. Yo, Tuhan, sekali lagi. Tuhan yang luar biasa. Tuhan, buat kami meninggikan Engkau lebih daripada apapun. Karena kami tahu Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu. Engkau menganggap kami sangat mulia. Sebab itu biar pagi hari ini kami juga menghormati Engkau, meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Karena cuma Tuhan yang layak ditinggikan, layak dibesarkan, layak dimuliakan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami tinggikan Engkau, semua masalah kami, sakit kami, beban kami, ketakutan kami, itu tunduk di bawah kaki Tuhan. Amen. Dan Tuhan kami akan tetap ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan sorak-sorai. Karena kami punya Tuhan yang tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Allah yang menepatinya, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap sembah Engkau. Terus bersama kami di sini pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ada sorak-sorai di tempat ini. Bersorak-sorai. Katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan, yes, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan.
lagi ya. Jemaat saja, Allah diagungkan. Yuk. Mana tepuk tangannya? Sekali lagi oh. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggi. Haleluya. Yes. Biar hanya Engkau yang ditinggikan sungguh pagi hari ini. Amin Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan. Siapkan kami dengar firman-Mu. Sepatah kata yang dari Tuhan, itu akan membuat kami mengerti Engkau mengasihi kami lebih tinggi dari apapun. Jesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hanya urapan yang dari Tuhan. Sehingga sepatah kata yang dari Engkau akan memerdekakan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu pujian, amin, dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh ku
Benar Tuhan, inilah sikap kami ketika kami datang menghampiri Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, bukan dengan kekuatan dan gagah kami, tetapi kami mau meninggikan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu melalui roh dan kebenaran yang Engkau mau kami lakukan di dalam hidup ini. Tolong kepada kami Tuhan, supaya di dalam hidup ini kami benar-benar melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah turun di tengah pujian kami pada pagi hari ini. Engkau kembali mau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami izinkan Engkau sendiri yang berkata-kata buat kami. Engkau sendiri akan memenuhi hati jiwa kami yang kosong Tuhan. Karena manusia tidak bisa melakukannya, hanya Engkau yang berkuasa. Sebab itu tolong kepada kami semua. Oh, beri kami urapan-Mu Tuhan, supaya kami mampu mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup ini melalui kebenaran firman-Mu yang sebenar akan kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, supaya bukan pikiran manusia yang disampaikan, tetapi biarlah isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Sebab itu bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali kita pagi hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup ini memerlukan firman-Nya. Kenapa? Karena hidup kita bukanlah hidup secara jasmani saja. Dan kita mengerti kalau secara jasmani yang kita perlukan adalah makanan jasmani yang mudah kita dapatkan di dalam dunia ini. Tetapi jiwa kita, roh kita, makanannya bukanlah berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Bapa di surga. Sebab itu kita perlu terus berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memuaskan hati kita, Tuhan sendiri yang mengenyangkan jiwa kita, sehingga kita kuat di dalam Dia dan hidup berkemenangan bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kembali kita mau mendengar firman, sekaligus belajar dari firman yang berjudul Mengertikah kamu? Suatu pertanyaan tentunya ya. Judul ini merupakan satu pertanyaan yang memerlukan jawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Mengertikah kamu? Dan judul ini saya ambil dari Injil Yohanes 13 ayat 12b. Coba kita baca bersama-sama ya. Ayat ini sudah ada di tayangan di atas ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dengan suara yang keras supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan di sini. 2, 3. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pertanyaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengertikah kamu apa yang sudah kuperbuat kepadamu? Kenapa Yesus bertanya seperti ini? Karena seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang mengikut Dia, tidak mengerti di dalam hidup ini apa yang Tuhan lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan itu membuat kita senantiasa bertanya-tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa tidak begitu? Kenapa enggak seperti yang aku kehendaki Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Masalahnya karena kita tidak mengerti. Saudara, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengaku di hadapannya. Mengertikah kita mengenai firman Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya adalah memang dalam rangka membentuk pengertian murid-muridnya tentang Dia. Kenapa?
Sudah sekian lamanya murid-muridnya mengikut Yesus, tetapi sampai saat itu pun mereka belum tahu siapa sesungguhnya Yesus. Mereka hanya mengenal Yesus dalam pengertian secara terbatas. Mereka kenal Yesus sebagai guru mereka. Mereka kenal Yesus sebagai rabi mereka. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi mereka tidak lebih jauh tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Walaupun Yesus seringkali mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan, aku bukan berasal dari dunia ini. Aku berasal dari surga. Aku datang dari Bapa. Tapi tetap saja murid-muridnya tidak mengerti kepadanya. Kenapa saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengerti itu untuk mengerti sesuatu firman Tuhan. Kita tidak bisa hanya menggunakan logika. Tidak bisa. Kita tidak hanya bisa menggunakan perasaan, tidak bisa. Tetapi yang harus kita gunakan juga adalah iman kita, imanmu, imanku. Itu yang akan membantu kita bisa mengerti, kita bisa merasakan, kita bisa tahu dengan sungguh siapa Yesus itu sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Perikopnya berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membacakan 20 ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi saya akan membacakannya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena saya anggap ayat 1 sampai dengan yang ke-15 itu mewakili semua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ayat 1 dari Injil Yohanes 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, dan juga kamu sudah bersih kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah ku berbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi
Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan kita ya. Saudara, kalau saudara baca terus itu lebih baik tentunya. Tetapi kita tidak punya waktu untuk membaca sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ini suatu yang dilakukan oleh Yesus yang di luar nalar atau di luar pikiran dari murid-muridnya. Kenapa? Kenapa Yesus melakukan hal yang seperti itu? Ini merendahkan derajat Yesus sebagai guru mereka. Karena yang dilakukan oleh Yesus dengan membasuh kaki, dengan mencuci kaki murid-muridnya adalah sesungguhnya pekerjaan seorang budak. Saudara, waktu zaman itu pekerjaan seorang budak di dalam suatu rumah orang Yahudi adalah mencuci kaki. Kakinya siapa? Kakinya tuan rumah. Kakinya siapa lagi? Kakinya tamu yang datang ke tempat mereka. Kenapa kaki harus dicuci? Saudara yang dalam Tuhan, karena pada waktu itu yang namanya sepatu atau sandal tidaklah seperti yang kita pakai sekarang. Sekarang kalau kita pakai sepatu, sepatu itu bisa tertutup. Kaki itu bisa tertutup. Sepatu itu bisa menutup semua bagian kaki kita. Sehingga kalau kita berjalan di pasir atau berjalan di lumpur, tidak akan terkena dengan lumpur atau pasir itu. Saudara, tetapi waktu zaman Yesus belum ada sepatu model seperti itu. Belum ada sandal model seperti itu. Semuanya modelnya model kasut yang terbuka. Sehingga kalau dipakai jalan di pasir tidak bisa dihindarkan. Yang namanya pasir, yang namanya kotoran, yang namanya lumpur itu akan menempel di kaki. Dan kalau masuk ke rumah orang Yahudi punya kebiasaan bersih. Dan mereka mau tamunya itu bersih. Di samping dirinya sendiri. Sebab itu mereka pekerjakan seorang budak. Yang namanya budak itu bukan orang Yahudi, saudara. Yang namanya budak itu bukan orang Yunani. Yang non Yahudi dan Yunani lah yang jadi budak. Tidak ada yang namanya budak orang Yahudi. Itu suatu, kalau sampai orang Yahudi dijadikan budak, itu suatu penghinaan yang sangat besar. Sehingga tidak ada orang Yahudi yang jadi budak atau orang Yunani pada waktu itu. Saudara, sehingga yang jadi budak adalah orang-orang yang dijual di pasar budak atau orang-orang yang memang mau menjadi budak dan tidak boleh kalau orang Yahudi. Saudara, sehingga yang dilakukan oleh Yesus ini merendahkan derajatnya. Yesus kan guruku, Yesus kan Tuhanku, Yesus kan rabiku. Kenapa dia melakukan seperti ini? Saudara, budak itu adalah status yang paling hina di masyarakat orang Yahudi. Kalau kita bicara kasta, kalau kita bicara tingkatan di masyarakat Yahudi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan itu yang Yesus lakukan. Pada waktu itu kita melihat bahwa Petrus pun protes. Tuhan, tahu nggak sih apa yang kamu lakukan? Kira-kira begitu ya. Murid-murid yang lain kan cuma kaget aja. Lihat Yesus pakai celemek, istilah sekarang. Ya. Kemudian ambil air masukin di baskom. Kalau di dalam Alkitab istilahnya basi. Kemudian dia datang ke muridnya, semua bingung. Loh, mau ngapain Yesus? Mau masak kah? Kok ambil air di baskom? Kok bawa lap? Mau ngapain ini? Tahu-tahu dia datang ke kaki muridnya dan mau mencuci. Kaget murid-muridnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa? Tidak pantas yang namanya guru melakukan itu. Kalau toh mau melakukan, yang melakukan itu adalah murid kepada gurunya.
Nggak ada yang namanya guru melakukan seperti itu kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus melakukannya. Petrus protes ya. Oh Tuhan, jangan cuci kakiku, kata Petrus. Saudara, karena yang berani ngomong waktu itu cuma Petrus. Murid-murid yang lain nggak berani ngomong seperti Petrus. Saudara yang kekasih, akhirnya Tuhan bilang, Petrus, kalau kamu tidak cuci kakimu, kamu tidak mendapat bagian di dalamku. Oh, Petrus kurang ajar menurut saya ya. Dikasih hati minta rempela, kira-kira gitu. Sehingga dia bilang, kalau gitu Tuhan, jangan kakiku aja, semua aja mandiin sekalian aku. Kan kurang ajar ini, saudara yang dalam Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya dengan kasih. Tuhan tidak marah kepada Petrus. Tuhan berkata, Petrus, orang yang sudah mandi itu sudah bersih. Cuma kakinya aja yang kena debu, perlu dibersihkan. Kira-kira begitu ya. Kemudian Yesus memberitahu situasi murid-muridnya dengan berkata, kamu sekalian memang sudah bersih, tetapi ada yang satu yang tidak bersih. Nah, saudara tahu siapa yang dimaksud dengan yang satu ini. Saudara, kemudian dilakukanlah penyucian kaki murid-muridnya. Sebetulnya Yesus mau mengajarkan apa sih? Karena Yesus berkata, lakukan juga hal ini. Kalau aku saja gurumu membasuh kaki murid-muridku, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Apa sih maksud Yesus? Apakah maksudnya supaya kita sekarang yang hidup zaman modern pun melakukan hal seperti itu? Saudara yang dalam Tuhan, memang ya, ada gereja-gereja yang secara rutin melakukan seperti itu. Khususnya menjelang hari kematian Tuhan atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu ada gereja-gereja yang rutin melakukan seperti itu. Tetapi kita Gereja Betel Indonesia tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena kita mengambil arti rohaninya. Itu yang kita ambil. Nah, sekarang kita mau mengerti apa artinya pembasuhan kaki secara rohani yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Nah, waktunya nggak banyak, jadi saya ambil hanya 3 saja. Yang pertama, saudara, bahwa pencucian kaki itu merupakan simbol dari pembersihan diri kita dari dosa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab itu Yesus berkata kepada Petrus, kalau engkau tidak dikuduskan, kalau engkau tidak disucikan, engkau tidak akan mendapat bagian di dalamku. Engkau tidak akan masuk di dalam kerajaanku. Engkau tidak akan hidup bersamaku. Ini kata Yesus kepada Petrus. Saudara, kenapa? Karena ini merupakan simbol pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Yesus. Saudara, berbicara mengenai pengampunan dosa, maka dosa ini diampuni bukan karena kita beragama. Tidak. Jangan salah. Agama tidak menghapuskan dosa. Agama tidak mengampuni dosa, termasuk agama Kristen. Tapi yang mengampuni dosaku dan dosamu adalah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Dia, percaya kepadanya, bertobat, kita akan mengalami yang namanya pengampunan dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu apa akibat dosa itu. Kita sudah sering kali mendengar khotbah tentang akibat dosa. Saudara yang kekasih, dan ini harus diselesaikan. Yang bisa menyelesaikannya hanya darah Yesus. Saudara yang di dalam Tuhan, sebab itu Yesus harus disalib. Darahnya harus tercurah. Untuk apa? Mencuci dosaku dan dosamu. Oh, untuk apa? Supaya ada keampunan di dalam Dia terhadap dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang hidup, seringkali orang berpikir bahwa enggak lah,
Yang penting kan kita hidup baik. Saudara, tidak cukup hidup baik. Karena firman Tuhan berkata tidak ada satu manusia pun yang baik di dalam dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa semua sudah berdosa dan kurang kemuliaan dari Allah. Sehingga seberapa besar, seberapa kecil dosa kita ini harus dikuduskan. Hati kita harus dikuduskan. Jiwa kita harus disucikan dari dosa. Saudara yang di dalam Tuhan, kalau saya mengulang-ulangi seperti ini, jangan saudara nggak mengambil satu pengertian, oh kalau gitu hati sama dengan jiwa. Tidak ya. Karena ada orang yang sudah terbiasa mendengar istilah jiwanya disucikan, jiwanya selamat. Ada orang yang seringkali mendengar roh yang selamat. Saudara yang dalam Tuhan, jadi supaya tidak bingung saya menggunakan semua istilah yang sering kita dengar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini dosa itu memang harus diselesaikan. Tidak bisa hanya melalui perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu merupakan salah satu tanda bahwa kita sudah diampuni dosanya. Kalau orang yang sudah diampuni dosanya, dia akan hidup di dalam kebaikan. Orang yang sudah diselesaikan dosanya, dia akan hidup di dalam kebaikan. Dia akan hidup dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena apa? Karena pengampunan itu akan mendatangkan perubahan hidup. Jadi harus kelihatan adanya perubahan hidup di dalam diri kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa? Karena kita adalah ciptaan baru. Waktu saudara dan saya terima Yesus, dosaku dan dosamu diampuni. Pada waktu itu kita menjadi ciptaan yang baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan yang baru oleh firman Tuhan ini? Coba kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Itu berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ada di dalam Yesus, di dalam Kristus, firman Tuhan katakan saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama kemana? Sudah lalu, sudah pergi. Yang lama tidak tahu kemana. Tapi yang ada yang baru. Yang baru inilah yang harus mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan kebaikan di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat lagi di dalam Galatia 6 ayat yang ke-15. Galatia 6 ayat yang ke-15 itu berkata begini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Artinya apa saudara? Saudara mengerti bahwa orang Yahudi itu bangga sekali dengan yang namanya sunat ini. Mereka berpikir bangsa lain tidak disunat, kami disunat. Sehingga kami adalah satu bangsa pilihan Allah. Kami adalah bangsa yang dikenal oleh Allah. Kami adalah bangsa yang menjadi milik Allah. Mereka bangga sekali akan pernyataan-pernyataan seperti itu. Saudara, sehingga kalau ada orang yang tidak bersunat, mereka akan hina, mereka akan katakan engkau kafir, engkau bukan milik Allah. Seolah-olah seperti itu. Tetapi kita melihat tadi di dalam Galatia 6 ayat 15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Kenapa? Karena itu hal-hal yang bersifat jasmani. Hal-hal yang bersifat jasmani ini tidak membawa efek kepada kita untuk kita masuk ke dalam surga. Saudara yang di dalam Tuhan, jadi bukan secara jasmani yang harus ada di dalam diri kita, tetapi secara rohani yang terlihat
dari cara kita hidup secara jasmani. Apa itu? Ya yang berbuat baik itu tadi. Saudara, sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya di hadapan Tuhan. Kita melakukan syariat agama, tidak ada artinya. Kita berdoa karena melakukan syariat agama, tidak ada artinya. Kita berpuasa karena melakukan syariat agama, tidak ada artinya. Kenapa? Segala sesuatunya itu harus datang dari hati. Bukan karena musimnya. Sekarang musim orang berdoa, saya ikut berdoa. Tidak. Harus datang. Seruan doamu itu harus datang dari hatimu. Bukan sekedar melakukannya. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Contohnya adalah ketika Yesus bertemu dengan Sakeus, saudara, itu saya pasang gambar Sakeus bertemu dengan Yesus di situ. Itu untuk contoh. Apa yang terjadi pada Sakeus? Waktu Yesus berkata, Sakeus, Sakeus turunlah. Kaget Sakeus. Kenapa? Loh, kok Yesus tahu namaku ya? Tahu dari mana? Padahal aku kenal juga belum. Lihat mukanya dengan jelas juga belum. Kok sudah tahu namaku ya? Udah gitu Yesus ngomong lagi. Aku mau menginap di rumahmu. Saudara, ini merupakan sesuatu yang dahsyat bagi Sakeus. Kenapa? Sakeus sadar dirinya itu dibenci oleh masyarakat Yahudi. Dirinya itu tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena dia adalah pemungut cukai yang seringkali memperdayai orang-orang pada waktu itu. Untuk apa? Mengambil keuntungan yang besar bagi dirinya. Saudara, sehingga yang namanya pemungut cukai itu memang disukai sama pemerintah Romawi. Oh, suka banget. Kenapa? Oh, nyetor pajaknya nggak pernah kurang. Kira-kira begitu. Ya, bahkan kadang-kadang lebih. Kenapa? Masalahnya karena harusnya pajaknya cuma 100 sama si kayak Sakeus ini dibilang pajaknya 500. Woi, saudara bisa bayangkan untungnya berapa banyak ini Sakeus ini. Jadi itu udah bukan rahasia. Itu udah rahasia umum. Semua orang tahu yang namanya pemungut cukai melakukan hal seperti itu. Saudara, sehingga Sakeus dibenci. Waktu Yesus mengatakan, aku hendak nginep di rumahmu, kagetlah Sakeus. Kenapa? Satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Yahudi. Saudara Islam Tuhan, waktu itu Sakeus turun dari pohon. Saudara, dengan hati yang berbeda. Kenapa? Dia gak menolak waktu Yesus berkata, aku hendak menginap di rumahmu. Dia gak menolak, saudara. Saudara yang dalam Tuhan, sebetulnya apa yang Yesus sedang lakukan di dalam hatinya? Yesus sedang menjamah hati Sakeus. Yesus sedang merubah cara berpikir Sakeus. Yesus sedang melakukan sesuatu di dalam hidup Sakeus. Sakeus tidak menolak. Sebab itu terjadi perubahan di dalam hidupnya. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tidak bisa secara proses evolusi. Tidak. Oh, terjadi sesuatu yang revolusi. Sesuatu yang tiba-tiba saja Sakeus menjadi berubah. Kenapa? Jamahan Yesus. Kenapa? Dosa-dosanya diampuni. Saudara yang dalam Tuhan terjadi perubahan. Perubahannya terlihat dari kebaikan yang dia lakukan. Apa itu? Dia berkata kepada Yesus, mulai hari ini aku akan jujur. Yesus, mulai hari ini aku akan kembalikan 4 kali lipat orang yang sudah aku tipu. Bayangin, kira-kira jadi miskin atau enggak Sakeus itu? Tidak, saudara.
Tidak ada ceritanya di dalam Alkitab Sakeus memberi ganti rugi 4 kali lipat dari uang yang dia ambil dari orang-orang yang dia tipu. Itu tidak menjadi rugi. Saudara yang dalam Tuhan, ini menjadi satu pelajaran yang bagus buat kita. Jangan takut melakukan perintah Tuhan. Jangan takut rugi. Jangan takut gak akan mengalami apa-apa. Tidak. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan mau. Contoh lain, Paulus. Saudara tahu Paulus juga orang yang dibenci oleh orang-orang Kristen mula-mula waktu itu. Paulus orang Yahudi, disukai sama orang Yahudi. Oh, terutama para rabi, ahli Taurat seneng banget. Kenapa? Kita tahu Paulus sebelumnya bernama Saulus ini adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen. Untuk diapa? Dibantai. Saya pakai istilah yang keren, dibantai, dihabiskan. Saul pada waktu itu tidak suka melihat orang Kristen. Apanya yang membuat Saul tidak suka? Saudara, karena dia anggap wah ini bikin kotor aja ini orang Kristen waktu itu ya. Orang yang percaya pengikut Yesus ini adalah orang-orang yang bikin suasana kacau saja ini. Sehingga akhirnya dihabisi. Dan Saul mendapat surat izin. Ini luar biasa loh saudara. Luar biasa. Kita di Indonesia ya, memang pernah mendengar ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kekerasan terhadap umat Kristen. Tetapi belum seberapa dibandingkan dengan orang Kristen mula-mula. Kenapa? Sah. Yang dilakukan oleh Saul pada waktu sah menurut pemerintah. Kalau kita kan enggak. Ada yang melakukan seperti itu, pemerintah bertindak. Itu menunjukkan belum seberapa. Tetapi walaupun belum seberapa, jangan membuat kita takut, jangan membuat kita kecut, jangan membuat kita kemudian meninggalkan Yesus karena hal seperti ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang terjadi. Ketika Saul bertemu dengan Yesus, saudara tahu ceritanya. Saudara, pada waktu itu terjadi perubahan. Kenapa? Saul bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau kejar-kejar. Akulah Yesus yang engkau musuhi. Oh, Paulus sadar ternyata dia sudah salah. Kalau selama ini dia mengejar-kejar orang Kristen. Kalau selama ini dia memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau selama ini dia membunuh, termasuk membunuh Stefanus yang begitu giat memberitakan nama Yesus. Saudara yang dalam Tuhan. Dan akhirnya Paulus dosa-dosanya diampuni. Terjadi perubahan, tadinya dia yang membenci pengikut Yesus, malah dia jadi pengikut Yesus. Tadinya dia mengejar-kejar orang yang percaya kepada Yesus, jadinya dia menjadi kelompok orang yang dikejar-kejar sama dia sebelumnya. Ini kan perubahan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan mencuci kaki murid-muridnya, Yesus itu menunjukkan kerendahan hati. Itu yang harus ada di dalam kehidupanku dan di dalam kehidupanmu. Dia menjadi teladan buat saudara dan saya. Saudara jangan ambil contoh orang yang rendah hati dari manusia kecewa loh. Saya dulu berpikir yang namanya pendeta, yang namanya gembala, itu orang yang pasti rendah hati lah. Nggak suka marah lah. Nggak suka begini-beginilah. Orang suci lah dia. Dulu saya berpikir seperti itu. Tetapi ketika saya mulai dekat dengan seorang pendeta. Ketika saya mulai memperhatikan kehidupan seorang pendeta. Saya tahu yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Saya kecewa ketika melihat seorang pendeta berkata-kata seperti itu. Saya kecewa ketika melihat seorang pendeta melakukan hal seperti ini.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi firman-Nya mengingatkan saya, jangan contoh manusia. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Dia masih terus diproses oleh Tuhan, walaupun dia itu pendeta, walaupun dia itu adalah gembala, termasuk diriku sampai saat ini pun. Aku masih terus diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi sempurna di dalam Dia. Oh, saudara juga sedang diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi sempurna di dalam Dia. Sebab itu, contohlah contoh yang sempurna. Contoh yang sempurna itu siapa? Yang datang dari surga. Contoh yang datang dari surga itu siapa? Itulah Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita melihat Yesus berkata bahwa saudara dan saya harus rendah hati. Punya sikap yang rendah hati. Kenapa sih Yesus berkata supaya kita itu rendah hati? Saudara, rendah hati itu menimbulkan hidup kita menjadi bahagia. Orang yang rendah hati hidupnya akan bahagia. Orang yang rendah hati karena dia bahagia, dia akan suka mengalah. Saudara, saya katakan saya juga sedang diproses oleh Tuhan. Ada sikap saya yang suka tidak mau ngalah ini kadang-kadang mau muncul. Kadang-kadang ya. Kalau di mobil kita sedang lari kenceng, ada orang lain yang nyelip gitu, waduh hati rasanya panas, gue kejar lagi lu. Kira-kira gitu ya. Saudara yang dalam Tuhan, pada waktu itu Roh Kudus ngapain lu kejar, lu menang juga gak ada untungnya kok. Lu bisa kejar dia juga gak ada untungnya kok. Sadar lagi. Enggak lah, itu sedang diproses saudara. Kalau saudara mengalami hal seperti itu sedang diproses. Barangkali ada seorang suami yang istrinya nggak tahan lagi. Ya, nggak bisa sabar lagi. Tangan sudah. Roh Kudus bilang, hehehe, tanganku kerja buat Tuhan. Kira-kira begitu. Saudara Islam Tuhan tidak jadi. Kenapa? Sedang diproses namanya. Ikuti apa kata Roh Kudus di dalam hati. Saudara Islam Tuhan, kemudian orang yang rendah hati itu tidak punya musuh ya, karena suka ngalah itu tadi. Itu pasti nggak punya musuh lah. Kalau kita nggak suka ngalah, orang lain begini kita ngomong begini, orang lain begini kita begini, orang lain begini, jadi musuhnya banyak saudara. Tapi orang yang suka mengalah itu nggak punya musuh, dia nggak sombong soalnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dia tidak sombong, dia akan mudah bergaul, mudah diterima oleh lingkungan. Hati-hati kalau ada orang Kristen yang tidak mau diterima oleh lingkungan, oleh karena nama Yesus nggak masalah. Saya nggak diterima oleh lingkungan saya karena saya adalah pengikut Yesus, nggak masalah. Saudara jangan terus jadi susah, jadi sedih. Aduh, kenapa aku nggak terima? Nggak masalah. Firman-Nya sudah seperti itu. Alkitabiah. Kalau saudara sampai dibenci oleh orang-orang di luar sana, tidak ada masalah. Yang penting saudara tidak melakukan kesalahan. Itu ya. Saudara yang ke dalam Tuhan. Tetapi kalau kita baik dengan orang, kalau kita suka mengalah, kita nggak punya musuh, kita mudah bergaul, ramah, itu akan mudah diterima oleh lingkungan. Saudara, satu hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa yang namanya tinggi hati itu bukan berasal dari Yesus. Yesus gak pernah tinggi hati. Yesus gak pernah sombong. Dari mana datangnya? Dari iblis. Kenapa iblis seperti itu? Karakternya iblis seperti itu. Kalau kita tinggi hati artinya kita punya karakter iblis. Hati-hati saudara. Jangan jadi orang sombong di dalam hidup ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara yang ke dalam Tuhan, melalui pembasuhan kaki ini Yesus mau menunjukkan bahwa kita harus mempunyai kasih yang tanpa batas. Tidak ada batasnya.
Kalau manusia ada batasnya, dia salah satu kali oke deh, saya ampuni kamu baru satu kali. Kalau dia salah yang kedua, oke deh 2 kali ya, ingat ya. Begitu dia melakukan kesalahan yang ketiga, tiada maaf bagimu. Kira-kira begitu ya. Tiada maaf lagi, aku gak mau tahu, aku gak kenal kamu, sekarang juga kalau dia itu adalah seorang bos di perusahaan itu. Sekarang juga kamu tinggalkan perusahaan ini, hari ini juga kamu saya pecat. Itu kasih yang ada batasnya. Tapi kalau kasih yang tidak ada batasnya, seperti yang Yesus ajarkan, kalau ada orang bersalah kepadamu, mengampuninya berapa kali? 7 kali? Bukan 7 kali 7 aja ya. 7 kali kali 7 lagi. Jadi banyak banget berapa itu. Ya saudara yang dalam Tuhan, berarti kata tidak ada batas. Kalau 7 kali 7 aja 49 kali. 49 kali ada orang bersalah 49 kali ada. Tapi biasanya kita udah gak tahan gitu ya. Tapi itu ada batasnya. Ini 7 kali 7, 7 kali. Kira-kira gitu. Artinya apa? Yang tidak batas gak bisa dihitung. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi di dalam hal ini kasih tidak ada batasnya adalah kasih yang rela melepaskan hak. Harusnya itu kan hak saya sebagai anak sulung yang menerima warisan lebih besar. Kok sekarang si bungsu, kok sekarang dia yang terima? Oh ini kan adatnya seperti ini. Orang yang melepaskan hak ya udahlah. Udah biar aja lah dia yang terima. Itu seperti itu, melepaskan hak. Saudara, oh ini hak saya, enggak bisa. Ini hak saya, enggak bisa. Wah itu kita tidak mengasihi tanpa batas. Ya, orang yang mengasihi tanpa batas adalah kasihnya itu tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Kalau kasih bersyarat itu ada kalaunya. Kalau dia kasih kepadaku, kalau dia menguntungkan aku, ya baru aku mengasihi dia. Kalau dia nyusahin aku, ngapain aku mengasihi dia? Betul enggak? Seringkali kan kita berpikir begitu ya. Seringkali kita berpikir begitu. Orang yang seringkali nyakitin hati kita, ngapain kita kasih dia? Oh, kalau perlu digecek aja, udah kira-kira gitu. Saudara, itu bukan kasih tanpa batas. Kasih tanpa batas adalah kasih yang di depannya didahului dengan kata walaupun. Walaupun dia jelek, aku tetap mengasihinya. Walaupun dia kondisinya seperti itu, aku tetap mengasihi dia. Walaupun dia itu buta, aku tetap mengasihi dia. Tidak dilihat bagaimana kondisinya. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan ada di dalam hati kita sebagai orang percaya. Kasih seperti ini namanya kasih agape. Saudara yang dalam Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan kasih agape? Saudara yang dalam Tuhan, agape itu kan dari bahasa Yunani agapau. Ya, kemudian kita menyederhanakannya menjadi agape. Itu kasih yang datang dari Tuhan. Dengan kata lain, karena kasih itu datang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, itu tidak bisa terjadi di dalam hati kita tanpa kita mau menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Nggak mungkin. Tapi kalau saudara sadar, saya sadar, Yesus itu Tuhanku, Allahku yang sudah memberikan contoh di dalam hidup ini. Nah, artinya apa? Waktu kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menguasai hati kita. Waktu dia menguasai hati kita, dia akan memimpin kita. Waktu dia memimpin kita, dia kasih kemampuan kepada kita untuk melakukan kasih yang tidak terbatas ini. Nggak bisa kita dengan kemampuan sendiri, gagal saudara. Coba aja deh kalau gak yakin. Coba aja. Bisa nggak? Kadang-kadang mengasihi pembantu aja nggak bisa kok.
Apalagi Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, doakanlah musuhmu. Oh, gak mungkin. Kalau dengan kekuatan sendiri. Minta Tuhan berikan kasih agape itu di dalam hati kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus menghendaki supaya kita mengikuti teladannya dengan mengejar kekudusan di dalam hidup ini. Saudara bisa melihat ayatnya di dalam Imamat ya 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kata Allah kepada kita. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian saudara bisa juga lihat di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itu yang Tuhan mau, supaya saudara dan saya mengejar kekudusan. Tetap rendah hati. Di dalam Injil Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan? Allah sendiri. Belajar dari Yusuf. Yusuf itu rendah hati terus. Masuk penjara, oke. Dijadikan budak, oke. Dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Dia tidak dendam kepada orang lain. Saudara yang dalam Tuhan, akhirnya Tuhan tinggikan dia menjadi orang kedua di negeri Mesir. Setelah Firaun sendiri. Ini kan dahsyat. Kenapa? Tetap rendah hati. Tuhan tinggikan dia. Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan mau juga supaya kita mengasihi tanpa batas. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, firman Tuhan kali ini banyak mengajar kepada saudara dan saya. Mari kita terima pengajaran ini dengan sukacita karena kita tahu Allah menolong, Allah tidak meninggalkan, Allah memberi kita kemenangan di dalam Dia. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman, menyimpannya di dalam hatinya dan melakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Yesus. Tuhan memberkati.